Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga adik-adik diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Dan jangan lupa, adik-adik harus tetap semangat belajar. Baik adik-adik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang keberagaman budaya Indonesia. Yuk kita perhatikan apa saja kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran hari ini. Kompetensi inti dan kompetensi dasar yang akan digunakan adalah sedangkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu 1. Siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Kita langsung ke materi yuk. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang diperkuat oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, setelah adik-adik mengetahui apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung, coba adik-adik perhatikan bacaan berikut ini. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Sekarang coba adik-adik tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan tersebut. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Seperti yang terdapat pada video ini. Sebagai rasa
Selain keberagaman budaya, agama, dan bahasa daerah, keberagaman alat musik di Indonesia juga banyak sekali ya adik-adik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya juga berbeda-beda ya. Kecapi berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara dipetik. Angklung berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang berasal dari Sumatera Barat, dimainkan dengan cara ditiup. Kendang berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara dipukul. Tifa berasal dari Papua, dimainkan dengan cara dipukul. Dari beberapa alat musik tersebut, tentunya dapat menghasilkan bunyi ya adik-adik. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya juga bergetar ya. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa. Sekarang, coba adik-adik temukan benda apa saja yang ada di sekitar adik-adik yang dapat menghasilkan bunyi. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak perbedaan yang kita temui. Mulai dari perbedaan agama, suku, ras, hingga warna kulit. Sebagaimana sebuah permainan musik tadi yang terdiri atas berbagai alat, dan juga kehidupan nyata yang penuh dengan perbedaan pun dapat berdampingan dengan baik, asalkan setiap orang dapat saling menghargai keberagaman. Cukup dulu ya adik-adik, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh dan solehaku sudah siap menyimak video pembelajarannya belum ya? Sepertinya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Masih semangat belajar kan? Masih dong? Oke, pada hari ini kita akan belajar tematik pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau biasa disebut dengan IPA. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang bunyi dan juga sumber bunyi. Ini nih kadanya. Apakah anak-anak sudah siap belajar? Sudah ya, mantap, luar biasa. Tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah melihat video ini, peserta didik dapat mengetahui tentang bunyi, sumber bunyi, dan juga contoh-contoh benda yang dapat menghasilkan bunyi. Mari kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga
dengan bacaan basmalah tadi, anak-anak bisa memahami materi pada hari ini dengan baik. Anak-anak, sebelum Ibu menyampaikan materi hari ini, Ibu punya suatu benda namanya peluit. Silahkan kalian dengarkan bunyi berikut ini ya. Apakah kalian sudah mendengar bunyi tadi? Bagaimana bunyi tadi bisa terdengar oleh kalian ya? Yuk, simak penjelasan bunyi sa pada berikut ini. Anak-anak, tahukah kalian apa itu bunyi? Bunyi adalah suatu energi yang dihasilkan oleh semua benda yang bergetar. Contohnya, di sini Ibu mempunyai kacang hijau yang sudah dimasukkan ke dalam botol. Kemudian kacang hijau tersebut Ibu goyangkan. Terdengar bunyi bukan? Nah, hal ini terjadi karena kacang hijau yang Ibu goyangkan bergetar sehingga dapat menghasilkan bunyi. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah paham apa itu bunyi? Benar, bunyi bisa terdengar oleh manusia jika ada suatu benda yang bergetar. Hal ini berlaku pula untuk bunyi-bunyi yang lainnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang sumber bunyi. Apa itu sumber bunyi? Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Anak-anak, ada banyak sekali benda-benda di sekitar kita yang dapat menghasilkan bunyi. Salah satu contohnya tadi, peluit. Peluit bisa menghasilkan bunyi dengan cara ditiup. Jadi, ketika peluit ditiup, maka udara di dalam peluit akan bergetar sehingga dapat menghasilkan bunyi. Nah, selain ditiup, ada banyak cara yang dapat menghasilkan bunyi. Di antaranya ada yang dengan dipukul, digesek, dipetik, ditekan, dan lain-lain. Apa saja ya contohnya? Yuk, kita simak penjelasan Bu Nisa berikut ini. Contoh yang pertama yaitu drum. Kalian pasti tidak asing ya anak-anak dengan drum. Drum ini dapat menghasilkan bunyi karena pukulan pada membran drum. Membran drum yang dipukul akan bergetar. Kemudian getaran tersebut dapat menimbulkan bunyi. Yang kedua yaitu biola. Cara menghasilkan bunyi pada biola yaitu gesekan pada senar biola dapat menimbulkan getaran. Dan getaran tersebut dapat menghasilkan bunyi. Yang ketiga, nah ada gambar gitar nih. Pasti kalian tidak asing ya dengan gitar. Tapi, tahukah kalian bagaimana gitar bisa menghasilkan bunyi? Ternyata, cara terjadinya bunyi yaitu senar gitar yang dipetik akan menggetarkan senar. Getaran senar tersebut dapat menyebabkan udara dalam kotak suara gitar juga ikut bergetar, sehingga getaran tersebut dapat menghasilkan bunyi. Bisa difahami anak-anak? Oke, kita lanjut yang keempat, yaitu lonceng. Bagaimana sih lonceng bisa menghasilkan bunyi? Nah, lonceng bisa menghasilkan bunyi jika digoyangkan. Saat digoyangkan, bandul yang ada di dalam lonceng akan terbentur
dengan dinding lonceng, sehingga benturan tersebut dapat menghasilkan bunyi. Dan contoh yang kelima, ada gambar apa ini anak-anak? Ya betul, ada gambar piano. Cara menghasilkan bunyi pada piano yaitu dengan cara ditekan. Tekanan tersebut dapat membuat toots pada piano menekan senar yang ada di dalamnya dan menimbulkan getaran sehingga dapat menghasilkan bunyi. Nah anak-anak, itu tadi contoh-contoh sumber bunyi dan cara menghasilkan bunyinya. Dapatkah kalian menyebutkan benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi dan cara menghasilkan bunyinya? Nah, untuk mengetahui pemahaman anak-anak apakah sudah paham dengan materi hari ini, silahkan anak-anak mencari benda-benda di sekitar kalian yang dapat menghasilkan bunyi dan cara menghasilkan bunyinya. Sudah paham anak-anak? Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa diterima dengan baik dan difahami dengan baik. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Sekian dari Bu Nisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Lola. Hari ini kita akan belajar materi tentang siklus air. Kompetensi dasar pada materi siklus air yaitu menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi, serta kelangsungannya pada makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan terjadinya siklus air. Tahukah kalian bahwa sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air? Dari jumlah tersebut, sekitar 97% merupakan air asin yang berasal dari laut, dan sekitar 3% merupakan air tawar. Sekitar 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub, dan sekitar 1% merupakan sungai, danau, dan air tanah. Siklus air tanah merupakan bagian dari siklus air. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta bebatuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau bisa disebut dengan sumber air. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kokoh dan tidak mudah longsor. Nah, jadi peran hutan sangat penting. Hutan berperan dalam penyimpanan air. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Saat ini, hutan banyak yang gundul akibat penebangan liar. Selain penebangan, hutan dapat rusak akibat pembakaran
Pepohonan di hutan ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu, seperti membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Apabila daerah resapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi ini akan semakin menipis. Akibatnya, pada saat hujan, air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan air menggenangi jalan-jalan. Hal tersebut dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi kekeringan. Air di laut, sungai, danau mengalami penguapan karena terkena sinar matahari. Hal itu disebut dengan evaporasi. Selain air laut, sungai, danau, tumbuhan juga mengalami penguapan karena terkena sinar matahari. Hal itu disebut dengan transpirasi. Setelah proses penguapan, uap air akan terkumpul di udara dan membentuk awan. Proses itu disebut dengan kondensasi. Awan yang terkumpul tadi akan terbawa oleh angin ke dataran tinggi. Setelah awan-awan itu sudah tidak mampu menampung uap air, maka akan terjadi hujan. Hal itu disebut dengan partisipasi. Secara garis besar, siklus air terbagi menjadi 3 tahapan: penguapan, pembentukan awan, dan hujan. Air sangat berguna bagi kehidupan manusia. Kebanyakan manusia menggunakan air untuk mandi, untuk mencuci, untuk menyiram tanaman, dan untuk minum. Lalu, air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Hal itu disebut dengan siklus air. Nah, itu tadi anak-anak penjelasan materi tentang siklus air. Semoga kalian bisa lebih memahami materi tentang siklus air. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Dalam tema 9 kelas 6, terdapat beberapa kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus dicapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Sudah siap kan untuk belajar dan berpetualang dalam video pembelajaran kali ini? Mari kita simak bersama. Oh iya, sebelum kita belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Mari angkat kedua tangan dan baca doa sebelum belajar bersama. Mari
Mari kita awali belajar dengan penuh semangat. Untuk itu, mari kita nyanyi bersama. Assalamualaikum teman-teman. Tahu nggak kalau ada planet-planet lain di tata surya selain planet bumi? Biar lebih tahu, yuk kita nyanyi bareng lagu Keluar Angkasa. Hai teman-teman, mari kita keluar angkasa, mengagumi ciptaan Allah. Kenali yang ada di tata surya, agar semakin kagum kebesaran Allah. 1, 2, 3, let's go! Merkurius, planet terkecil, Venus si bintang fajar, bumi tempat kita tinggal, Mars adalah si planet merah, Jupiter planet terbesar, Saturnus yang ada cincinnya, Uranus planet yang dingin, Neptunus planet terluar. Hai teman-teman, mari kita keluar angkasa, mengagumi ciptaan Allah. Kenali yang ada di tata surya, agar semakin kagum kebesaran Allah. 1, 2, 3, let's go! Merkurius, planet terkecil, Venus si bintang fajar, bumi tempat kita tinggal, Mars adalah si planet merah, Jupiter planet terbesar, Saturnus yang ada cincinnya, Uranus planet yang dingin, Neptunus planet terluar. Telah kita simak bersama lagu yang dibawakan oleh Riko. Merkurius, planet terkecil. Yap, Merkurius adalah planet terkecil di tata surya. Dan Merkurius adalah planet pertama dari matahari. Dibandingkan dengan planet lain, hanya sedikit yang diketahui dari Merkurius. Meskipun faktanya telah diamati oleh manusia selama lebih dari 2000 tahun. Karena letaknya yang begitu dekat dengan matahari, yaitu hanya berjarak sekitar 36 juta mil. Merkurius biasanya tidak dapat dilihat dengan mudah. Satu-satunya waktu untuk melihat Merkurius dari bumi terjadi pada waktu fajar dan waktu petang. Namun, ketika Merkurius dapat dilihat, ia akan bersinar sangat terang. Merkurius dinamai untuk utusan para dewa Romawi, yang sering ditampilkan memakai sendal bersayap karena kecepatannya tinggi. Seperti Romawi, planet Merkurius sangat cepat. Ia memiliki orbit terpendek di tata surya. Merkurius mengelilingi matahari setiap 88 hari di bumi. Meskipun Merkurius mengorbit matahari lebih banyak dan lebih cepat daripada bumi, namun butuh waktu lebih lama untuk berputar. Bumi berputar 24 jam sekali, tetapi Merkurius hanya berputar sekali setiap 59 hari. Meskipun merupakan planet terdekat dengan matahari, planet Merkurius bukanlah planet terpanas. Sebab planet Merkurius memiliki atmosfer yang sangat tipis, atau bisa dikatakan
hampir tidak memiliki atmosfer. Panas yang datang dari matahari dengan cepat kembali keluar angkasa. Namun, tetap saja, lingkungan di Merkurius tidak cocok untuk manusia. Sebab, di bawah sinar matahari, suhu dari planet Merkurius mencapai 426,7 derajat Celcius. Namun, saat membelakangi matahari, planet Merkurius memiliki suhu minus 173 derajat Celcius. Mungkin jika manusia tinggal di Merkurius, pada saat berhadapan dengan matahari, ia akan hangus. Namun pada saat membelakangi matahari, ia pasti membeku. Mengerikan, bukan? Merkurius memiliki permukaan berbatu seperti bumi. Permukaan Merkurius padat dan tertutup dengan kawah, serta terdiri dari 70% logam dan 30% silikon. Planet berwarna abu-abu ini memiliki diameter sekitar 4.879 km. Penampakan Merkurius ini sangat mirip dengan bulan loh. Planet Merkurius telah dikunjungi oleh 2 pesawat ruang angkasa, yaitu pesawat ruang angkasa NASA Mariner 10 dan misi Messenger. Meskipun permukaannya sekarang terang, pesawat ruang angkasa Messenger menemukan bukti bahwa Merkurius pernah memiliki gunung berapi aktif. Di permukaan gunung berapi terdapat aliran lava kuno, terungkap dalam gambar yang dikirimkan Messenger ke bumi. Planet Merkurius tidak akan cocok untuk dijadikan tempat tinggal bagi manusia. Begitupun bagi planet-planet lainnya, kecuali planet bumi, karena Allah menyediakan planet bumi sebagai tempat tinggal manusia, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surah Al-Mulk ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Ilmuwan terus mempelajari planet Merkurius, berharap dapat mencari tahu lebih lanjut tentang planet terkecil ini. Melalui video pembelajaran kali ini, semoga kalian tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang planet Merkurius dan planet-planet lainnya. Sekian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan kami di channel Faza bersama Bu Fariha dan Bu Iza. Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum teman-teman semua. Assalamualaikum, apa kabar? Mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad
Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Dalam video pembelajaran kali ini, Bu Guru akan menjelaskan materi kelas 3, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Dalam materi ini juga terdapat KI atau kompetensi inti sebagai berikut. Selain itu, juga terdapat KD atau kompetensi dasar sebagai berikut. Pembelajaran pasti memiliki tujuan, dan tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu... Teman-teman, tahukah kalian apa sih makhluk hidup itu? Apa ya kira-kira? Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita tonton video berikut ini. Setelah menonton video tadi, kira-kira siapa yang tahu pengertian dari makhluk hidup itu apa? Apa coba? Tepat sekali, makhluk hidup adalah suatu organisme yang mampu mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Setelah kita mengetahui pengertian dari makhluk hidup, lalu apa saja ya yang termasuk dalam kategori makhluk hidup? Makhluk hidup ada 3 jenis. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah tumbuhan, dan yang ketiga adalah hewan. Teman-teman, tahukah kamu kenapa batu, air, udara, dan tanah tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Ada yang tahu? Betul sekali, batu, air, udara, dan tanah tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup karena semua itu tidak memiliki ciri-ciri sebagaimana manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Setelah kita mengetahui dan mempelajari apa itu pengertian makhluk hidup, jenis-jenis makhluk hidup, kira-kira ciri-ciri makhluk hidup apa saja ya? Tepat, makhluk hidup memiliki 8 ciri-ciri. Untuk lebih mudah menghafalnya, yuk kita nyanyikan dengan irama lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung. 1, 2, 3. Ciri-ciri makhluk hidup ada 8 jumlahnya. Ciri-ciri makhluk hidup ada 8 jumlahnya. Makan, tumbuh, berkembang biak, peka terhadap rangsang. 5 bergerak, 6 bernafas, adaptasi ekskresi. Jangan lupa dihafalkan ya, karena minggu depan Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk menyanyikan lagu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tadi kan sudah dinyanyikan nih lagu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah makan. Makhluk hidup memerlukan makan dan minum untuk memperoleh energi agar bisa beraktivitas. Ciri makhluk hidup yang kedua adalah tumbuh.
Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Contohnya seperti ini nih. Ciri makhluk hidup yang ketiga adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan agar melestarikan jenisnya. Cara perkembangbiakan makhluk hidup ada 3 jenis. Yang pertama dengan cara melahirkan atau vivipar. Contohnya seperti manusia, sapi, dan kucing. Cara perkembangbiakan makhluk hidup yang kedua adalah dengan cara bertelur atau ovipar. Contohnya seperti ikan, ayam, dan juga burung. Cara perkembangbiakan makhluk hidup yang ketiga adalah dengan cara bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Contohnya seperti buaya. Ciri makhluk hidup yang keempat adalah peka terhadap rangsang. Contohnya seperti ini nih. Tumbuhan putri malu akan menutup daunnya ketika disentuh. Dan juga seperti ini nih. Lipan akan menggulung tubuhnya ketika mendapat rangsangan berupa sentuhan. Ciri makhluk hidup yang kelima adalah bergerak. Makhluk hidup mempunyai kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Contohnya, manusia bergerak dengan cara berjalan dengan menggunakan kaki. Ular bergerak dengan cara melata menggunakan perutnya. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan siripnya. Burung bergerak dengan cara terbang menggunakan sayapnya. Ciri makhluk hidup yang keenam adalah bernafas. Contohnya, manusia bernafas menggunakan paru-paru. Ikan bernafas menggunakan insang dan tumbuhan bernafas menggunakan stomata dan lentisel. Ciri makhluk hidup yang ketujuh adalah adaptasi. Adaptasi adalah penyesuaian diri terhadap lingkungan. Contohnya, pohon jati akan meranggas atau menggugurkan daunnya pada saat musim kemarau untuk mempertahankan hidupnya. Bunglon merubah warna tubuhnya karena untuk mempertahankan diri dari musuh atau yang biasa disebut dengan mimikri. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedelapan atau yang terakhir adalah ekskresi. Ekskresi yaitu pengeluaran atau pembuangan ampas hasil metabolisme yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya, manusia akan mengeluarkan keringat setelah beraktivitas dan hewan mengeluarkan feses. Teman-teman, tadi kan sudah dijelaskan mengenai pengertian makhluk hidup, jenis-jenis makhluk hidup, dan juga ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang, yuk kita simpulkan bersama-sama mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup ada 8 jenis. Yang pertama, makan. Yang kedua, tumbuh. Yang ketiga, berkembang biak. Yang keempat, peka terhadap rangsang. Ciri makhluk hidup yang kelima, bergerak. 6, bernafas. 7, adaptasi. Dan yang terakhir, ekskresi. Selanjutnya, tugas teman-teman di rumah adalah mencatat kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup yang telah kita pelajari tadi. Dan teman-teman bisa mengirimkannya di link Google Form yang telah Ibu kirimkan di grup WA. Oke teman-teman, minggu depan kita akan belajar apa Bu Fariha? Minggu depan kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Jangan lupa belajar ya. Patuh pada orang tua. Jaga kesehatan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, mari kita baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar bersama Bu Elia, Bu Rima, Dan Bu Nurul. Teman-teman, ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa?
Iya, tepat. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangan Transportasi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Teman-teman, siap? Sudah tahu kan hari ini kita akan belajar apa? Benar, perkembangan transportasi. Pertanyaan Bu Elia sekarang, apakah teman-teman tahu perkembangan transportasi itu berkaitan dengan surat apa? Ayat berapa dalam Al-Quran? Kalau ada yang belum tahu, Ibu beritahu. Ya, surat Yasin ayat 41 sampai 42. Ayo, Al-Qur'annya dibuka. Kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Hari ini kita belajar Tema 7. subtema 4. Pembelajaran kedua. Dengan tujuan pembelajaran, Dengan KD, Dengan indikator. halo teman-teman. Kemarin Bu Elia sudah menginstruksikan kepada teman-teman untuk mendownload aplikasi scanner di Play Store kan? Apakah teman-teman sudah mendownload aplikasinya? Sudah? Sudah? Pintar. Jadi, aplikasi yang teman-teman download kemarin untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Apabila ada teman-teman yang belum mendownload aplikasinya, maka teman-teman tidak bisa mengikuti pembelajaran kita hari ini. Untuk itu, bagi teman-teman yang belum mendownload aplikasinya, silakan di-download di Play Store ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Kalau sudah, Ibu mempunyai permainan bernama QR Education. Di sini, Bu Elia akan memberikan tutorial masuk ke dalam sebuah permainan. Yang pertama, buka aplikasi scanner kalian. Yang kedua, sinkronkan HP kalian pada gambar yang Ibu berikan. Gambarnya ada di kolom komentar ya. Halo teman-teman, selamat datang di permainan QR Education. Bu Nurul sekarang ada di mana ya? Coba tebak, Bu Nurul ada di mana? Bu Nurul kasih tahu ya. Jadi, Bu Nurul berada pada zaman dahulu, tepatnya pada tahun 1960-an. Nah, di samping Bu Nurul ini adalah salah satu alat transportasi darat pada waktu itu, teman-teman. Orang-orang dahulu menggunakan sepeda ontel sebagai alat transportasi dan pembawa barang. Nah, seiring perkembangan zaman, sepeda ontel berkembang lagi menjadi seperti yang ada di samping Bu Nurul ini. Halo teman-teman, Bu Nurul sudah ada pada zaman sekarang loh, di mana perkembangan alat transportasi darat semakin pesat. Ternyata tidak hanya sepeda saja loh, tapi juga ada bis, ada sepeda motor, ada kereta api, dan ada mobil. Halo teman-teman. Wah, Bu Rima ada di zaman kapan ini ya? Iya betul, Bu Rima ada di zaman yang hampir sama dengan zaman Bu Nurul tadi. Nah, setelah kita belajar tentang transportasi darat,
Sekarang kita akan belajar tentang transportasi udara. Baik, sekarang kira-kira apa ya contohnya dari transportasi udara? Apa ya? Hebat! Di sebelah kiri ibu adalah gambar pesawat pada tahun 1903 yang bernama Flyer, di mana pesawat pada zaman ini masih berbentuk persegi 4. Di sebelah kanan ibu adalah gambar pesawat pada tahun 1910 yang bernama sayap ganda, di mana pesawat telah mempunyai 2 sayap, kanan dan kiri, agar memudahkan pesawat saat mengudara. Berkembang lagi, sampai pada tahun 2007, di mana pesawat sudah sangat gagah, besar, dan banyak penumpangnya. Ada yang tahu ada berapa pesawat yang ada di Indonesia? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Iya, pesawat di Indonesia ada 6 macam. Yang pertama adalah Garuda Indonesia, Batik Air, Lion Air, Wings Air, Sriwijaya Air, dan Citylink. Kira-kira dari teman-teman siapa yang pernah naik pesawat? Tulis di kolom komentar ya pengalaman teman-teman saat naik pesawat. Halo teman-teman. Wah, teman-teman tadi sudah belajar apa saja ya? Transportasi darat dan transportasi udara. Dan sekarang bersama Bu Elia akan belajar tentang transportasi laut. Seiring kemajuan zaman, kapal mengalami perkembangan yang dibedakan menjadi beberapa jenis. Ada kapal kano, kapal layar, kapal uap, kapal diesel, dan kapal selam. Ayo teman-teman, kita naik kapal yuk. Dayung, dayung, dayung. Wah, Bu Elia sekarang lagi naik kapal kano. Kapal kano ini merupakan kapal generasi pertama yang digunakan orang purba zaman dahulu untuk menyeberangi sungai dan danau. Alat penggerak kapal kano ini menggunakan dayung. Dayung, dayung, dayung. Ayo teman-teman, kita cari Bu Rima dan Bu Nurul ya. Nah, sekarang Bu Elia sudah bersama Bu Rima dan Bu Nurul. Halo teman-teman. Sekarang kita berada di kapal layar. Kapal layar ini merupakan kapal besar yang menggunakan layar dengan memanfaatkan tenaga angin sebagai alat penggeraknya. Pada zaman dahulu, kapal layar ini digunakan oleh bajak laut untuk mencari sebuah harta karun. Wah, kita sudah menemukan harta karunnya. Wah, ternyata harta karunnya berupa kapal feri. Kapal feri ini merupakan kapal yang menggunakan tenaga mesin sebagai penggeraknya. Ayo teman-teman, mari kita nyanyikan lagunya bersama-sama. Mari kita mengenal perkembangan transportasi. Ada 3 transportasi kita pelajari. Laut, udara, darat, itulah macamnya. Laut ada kapal, udara pesawat, darat ada sepeda. Nah, untuk lebih mengingat tentang perkembangan transportasi, Bu Nurul punya satu permainan yang bernama teka-teki perjodohan. Di samping Bu Nurul ini, ada alat transportasi pada zaman dahulu dan pada zaman sekarang. Kita pasangkan bersama-sama. Yang pertama, ada sepeda ontel pada zaman dahulu. Kira-kira sepeda ontel yang seperti apa ya pada zaman sekarang ini? Iya, benar. Yang kedua yaitu alat transportasi laut. Ada kapal. Nah, inilah kapal pada zaman dahulu. Teman-teman tahu kapal seperti apa sih yang ada pada zaman sekarang itu? Ya,
Hebat. Yang ketiga adalah transportasi udara. Kira-kira transportasi udara yaitu pesawat pada zaman sekarang yang mana ya? Teman-teman tahu? Ya, pintar sekali. Jangan lupa belajar materi kita minggu depan yaitu alat transportasi. Jangan lupa belajar, Tetap jaga kesehatan patuhi protokol kesehatan, dan tetap semangat. Cukuplah sudah belajar kita. Terima kasih dan sampai jumpa. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi jika tidak ada kegiatan ekonomi? Penasaran? Yuk simak video berikut. Hai adik-adik, untuk menjawab pertanyaan berikut, apakah yang terjadi jika tidak ada kegiatan ekonomi? Kita akan membahas materi ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 5, materi kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, dengan mengamati video, kita bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi. Yang kedua, dengan kita mengamati video, kita bisa menjelaskan macam-macam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, dengan mengamati video, kita bisa membedakan pelaku kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir, kita bisa menjelaskan berbagai aktivitas yang terlibat di dalam kegiatan ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa terlepas dari yang namanya kegiatan ekonomi. Namun, sudahkah adik-adik tahu apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita mengenal 3 macam kegiatan ekonomi. Ada apa saja? Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Coba ulangi. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Yuk kita bahas satu persatu. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pelaku dari kegiatan produksi disebut dengan produsen. Contoh dari kegiatan produksi yaitu nelayan yang menangkap ikan di laut kemudian dijual ke pasar, atau penjahit yang menjahit kain untuk menjadi pakaian layak pakai, seperti yang saya gunakan sekarang. Selanjutnya ada kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan penyebaran atau penyaluran barang atau jasa hasil produksi menuju ke konsumen. Kegiatan distribusi bertujuan untuk bertujuan agar barang atau jasa hasil produksi sampai ke konsumen yang membutuhkan. Pelaku dari kegiatan distribusi disebut dengan
distributor. Distributor akan menyalurkan atau menyebarkan barang atau jasa hasil produksi ke minimarket, pasar, melalui agen, ataupun langsung ke konsumen. Adik-adik tahu tidak, narmada penyaluran barang atau jasa hasil produksi? Iya, ada 3, yaitu jalur darat, jalur udara, dan jalur laut. Jadi, narmada penyebar luasan barang atau hasil produk disebarkan melalui jalur darat, yaitu motor, mobil, dan lain sebagainya. Kemudian jalur udara dengan pesawat dan jalur laut dengan kapal laut. Kegiatan distribusi meliputi pengemasan barang, pengiriman barang, penjualan barang ke konsumen, penyimpanan barang di gudang, dan lain sebagainya. Adik-adik, kita sudah membahas seputar produksi dan distribusi. Berarti yang kurang adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau memakai barang atau jasa hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pelaku dari kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Contoh dari kegiatan konsumsi yaitu pemenuhan kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Dan jika saya menggunakan hasil produksi seperti baju, maka saya adalah pelaku kegiatan konsumsi atau disebut dengan konsumen. Adik-adik, kita sudah membahas seputar kegiatan ekonomi, macam-macam kegiatan ekonomi, pelaku kegiatan ekonomi. Dan sekarang kita akan membahas alur atau skema dari kegiatan ekonomi. Pernahkah adik-adik berpikir bagaimana alur dari barang-barang yang kita gunakan sehari-hari? Sekarang coba perhatikan skema berikut. Skema tentang alur ikan dari nelayan hingga sampai ke konsumen atau di rumah kita. Mulanya, ikan ditangkap oleh nelayan. Kemudian ikan tersebut dibawa ke tempat pelelangan ikan atau biasanya disebut dengan TPI. Di TPI, ikan akan dibeli oleh pedagang, biasanya pedagang besar, dan akan membawanya ke pasar. Selanjutnya, dari pedagang besar, ikan tersebut dijual lagi ke pedagang-pedagang kecil atau langsung ke konsumen. Proses dari ikan ditangkap hingga dikonsumsi ternyata melibatkan beberapa pekerjaan atau aktivitas. Sekarang coba perhatikan tabel berikut. Yang pertama, kegiatan ekonomi yaitu produksi. Jenis pekerjaannya nelayan menangkap ikan. Yang kedua, kegiatan ekonominya adalah distribusi. Jenis pekerjaannya pedagang besar menjual ikan ke pedagang kecil dan pedagang kecil menjual ke konsumen. Dan yang ketiga yaitu konsumsi. Jenis pekerjaannya konsumen membeli ikan dari pedagang dan diolah untuk memenuhi kebutuhan. Sekarang kita akan membuat kesimpulan bersama. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada berapa macam kegiatan ekonomi? Ya, benar ada 3. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pelaku dari kegiatan produksi disebut dengan produsen. Selanjutnya, distribusi. Distribusi adalah kegiatan penyaluran atau penyebaran barang atau jasa hasil produksi hingga sampai ke tangan konsumen.
Pelaku kegiatan distribusi disebut distributor. Dan yang terakhir adalah konsumsi. Adalah kegiatan memakai atau menggunakan barang atau jasa hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pelaku dari kegiatan konsumsi disebut, ya benar, konsumen. Tadi kita juga sudah membahas jika ternyata ada pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas-aktivitas tertentu yang terlibat di dalam kegiatan ekonomi, baik itu kegiatan produksi, distribusi, maupun konsumsi. Untuk menambah wawasan adik-adik, silakan kerjakan tugas berikut. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi. Yang kedua, jelaskan macam-macam kegiatan ekonomi dan pelaku kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga, coba jelaskan skema atau alur dari kegiatan ekonomi yang sudah dijelaskan tadi. Untuk pengumpulan tugas bisa melalui link Google Form di bawah ini, atau sudah saya tuliskan di deskripsi video ini. Sekian materi kita hari ini, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.